Disclaimer. Harap diperhatikan bahwa saya tidak memberitahu siapapun cara menginvestasikan uang Anda. Ambil semua video saya sebagai pendapat saya sendiri dan dengan risiko Anda sendiri. Anda harus menyadari bahwa ada risiko yang sangat tinggi terkait dengan trading. Setiap tindakan yang Anda ambil atas informasi dalam video di channel ini sepenuhnya merupakan risiko Anda sendiri. Video kali ini terinspirasi dari konten di channel YouTube Dana FX dengan judul perjalanan yang harus saya lalui untuk menjadi trader profesional. Narasi dan visualisasi video telah saya sedikit edit sehingga sesuai dengan karakteristik saya. Link video dari Dana FX akan saya berikan di dalam catatan deskripsi. Baik, mari kita mulai videonya. Pada video kali ini, kita akan bersama-sama membahas tahap perjalanan karir seorang trader. Jadi, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Serta tonton video ini sampai akhir, supaya kalian dapat memahaminya secara lengkap. Banyak orang yang ingin menjadi trader, karena dalam pikiran pada kebanyakan orang, menjadi trader itu mudah dan sangat menguntungkan sehingga bisa cepat kaya. Faktanya justru sebaliknya. Jika ingin menjadi seorang trader, maka kita harus bisa menerima kenyataan bahwa trading bukanlah pekerjaan yang mudah. Sama seperti profesi dan pekerjaan lainnya, trading juga membutuhkan pembelajaran dan kerja keras. Perjalanan untuk menjadi trader profesional kadang penuh liku serta naik dan turun. Oleh karena itu, berikut ini saya akan bahas tahapan-tahapan yang telah saya lalui dan kebanyakan trader lain lalui untuk mencapai kesuksesan dalam trading serta mampu mendapatkan profit yang konsisten dalam setiap trading. Dan di sini, saya akan bagi menjadi beberapa tahapan agar seorang trader mampu untuk mencapai kesuksesan dalam trading. Tahap 1. Tahap pemula. Di tahap pertama ini, Anda merasa sangat yakin untuk memulai karir di dunia trading. Anda akan langsung membuka akun real serta sudah membayangkan akan mendapatkan uang yang banyak dengan cepat dan mudah. Sebab sebelumnya, Anda sudah membuka akun demo dan mampu membuat keuntungan yang sangat besar sampai menjadi 3 kali lipat atau lebih dari modal Anda dalam akun demo. Anda merasa trading itu sangatlah mudah dan menyenangkan sebab hanya berdasarkan satu indikator saja atau bahkan hanya dengan menggunakan firasat saja, Anda sudah bisa mendapatkan profit dengan mudah. Tetapi masa-masa kesenangan itu hanyalah sesaat. Setelah kalian masuk dengan menggunakan akun real, market akan mulai mengalahkan Anda. Faktor beginner's luck atau keberuntungan pemula yang sebelumnya mendampingi Anda kini sudah mulai hilang. Anda mulai mengalami kerugian demi kerugian, kegagalan demi kegagalan, tetapi Anda masih terus mencoba bertahan sampai modal Anda habis sehingga tidak dapat bertahan lagi. Meskipun begitu, Anda masih belum menyadari bahwa Anda tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk trading dan malah mulai menyalahkan market setiap Anda mengalami kerugian dan kegagalan. Sebab pada tahap ini, Anda merasa diri Anda sudah benar dan Anda merasa yakin bahwa Anda seseorang yang istimewa. Orang yang mampu mendapatkan kekayaan dengan cepat dari trading. Padahal tanpa Anda sadari, 90% trader yang gagal juga mempunyai perasaan seperti itu. Di tahap ini, Anda masih belum mempunyai metode atau sistem trading yang lengkap dan tepat. Anda masih dikuasai emosi Anda sendiri, sehingga Anda trading dengan rasa marah, ingin balas dendam setiap kali mengalami kerugian dan kegagalan, atau rasa takut yang membuat Anda menjadi tidak disiplin. Semua emosi tersebut akan membuat modal yang Anda gunakan selalu habis dan terpaksa harus terus deposit lagi, dan lagi. 90% dari trader pemula dalam dunia trading hanya akan sampai di tahap ini saja. Mereka biasanya menjadi bangkrut, berhenti trading, dan menganggap apa yang terjadi hanyalah mimpi buruk belaka. Dan hanya 10% saja yang akan meneruskan karir trading mereka ke tahap selanjutnya. Tahap 2. Tahap pembelajaran. Pada tahap ini, Anda mulai menyadari bahwa Anda sebenarnya tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk trading dengan benar. Di sini, Anda sadar, selama di tahap Anda memulai trading,
Semua yang terjadi adalah pengaruh dari emosi Anda sendiri yang tidak dapat berpikir dengan jernih. Dan di saat itulah Anda mulai belajar melalui berbagai buku dan website baik dari dalam maupun luar negeri. Anda membaca dan mempelajari semua materi tentang trading secara terperinci, dan di saat inilah Anda akan mempelajari berbagai macam indikator, serta Anda akan menguji semua indikator yang digunakan dalam trading. Anda akan bermain-main dengan moving average, Fibonacci, Bollinger Band, pivot, divergen, dan juga indikator lainnya. Meski demikian, Anda masih merasa kurang puas, sehingga Anda mulai mencari metode-metode paling ampuh yang ada di YouTube, buku, dan artikel yang ada di luaran sana. Kalau bisa indikator atau metode atau sistem yang tidak pernah loss jika digunakan, atau sering disebut dengan mencari Holy Grail dalam trading. Sehingga Anda mulai membeli sistem-sistem yang ada di internet dan mencobanya satu persatu. Namun tetap saja Anda masih merasa kurang puas. Dan Anda mulai mencoba menggabungkan semua indikator dan metode yang sudah Anda pelajari, sebab Anda sudah tahu bahwa market terlalu rumit untuk ditaklukkan atau dikalahkan hanya dengan menggunakan satu indikator saja. Dan Anda juga sudah tahu gabungan ideal dari setiap indikator beserta kelebihan dan kelemahan dari indikator tersebut. Pada penghujung tahap ini, Anda akan mendapatkan 5-10 sistem trading, kemudian Anda akan mencoba dan mencari mana yang paling sesuai dan terbaik yang akan Anda gunakan. Dari 10% trader yang ada di tahap ini, hanya sekitar 7% yang berhasil untuk melanjutkan ke tahap ketiga. Tahap 3. Tahap introspeksi diri. Pada akhir tahap kedua, setelah Anda mencoba banyak kombinasi dari berbagai indikator, Anda justru menjadi sadar bahwa inti dari kegagalan Anda bukan terletak pada cara trading yang Anda gunakan, tapi pada psikologi trading dan manajemen resiko dan manajemen keuangan. Anda menyadari bahwa Anda tetap bisa mendapatkan keuntungan walaupun hanya menggunakan cara yang sangat simpel saja. Seperti contohnya menggunakan moving average saja tanpa indikator lain. Jika Anda bisa mengatur psikologis Anda dengan baik dan menggunakan manajemen resiko dan manajemen keuangan yang benar, Anda tetap bisa menghasilkan profit. Selanjutnya Anda mulai membaca buku tentang psikologi trading atau artikel-artikel yang berkaitan tentangnya. Dengan memahami diri Anda sendiri dan menguasai emosi dalam diri Anda, itu tandanya Anda sudah masuk ke tahap pencerahan atau sudah mulai mendekati kesuksesan. Pada tahap pencerahan ini akan membuat pikiran Anda menyadari satu hal penting dalam trading, bahwa di dunia ini tidak ada satu orang pun yang mampu memprediksi secara pasti apa yang akan terjadi pada pergerakan harga di market. Di sini Anda mulai menyadari bahwa dalam trading, yang harus Anda cari bukanlah sebuah Holy Grail, tapi yang perlu Anda cari adalah sebuah probabilitas atau kemungkinan terjadinya suatu pergerakan harga. Anda juga mulai menguasai satu sistem trading yang sudah Anda modifikasi sehingga sesuai dengan kepribadian Anda, serta Anda sudah mulai mampu mendapatkan lebih banyak keuntungan daripada kerugian. Dan Anda akan melakukan trade jika Anda tahu probabilitas untuk mendapat profit lebih besar daripada loss. Dan bila ada sinyal dari sistem trading Anda yang mengindikasikan untuk melakukan entry, Anda juga tidak lupa akan selalu menggunakan stop loss. Karena Anda sadar bahwa stop loss adalah resiko bisnis yang ada di dunia trading. Dan apabila nantinya order atau trade Anda terkena stop loss, Anda sudah tidak emosi lagi. Karena Anda sudah tahu tak ada seorang pun dapat memprediksinya secara pasti pergerakan harga pasar. Jadi itu bukanlah kesalahan Anda. Anda percaya bahwa trading selanjutnya pasti akan mendatangkan profit karena Anda sudah tahu probabilitas dari sistem trading yang Anda gunakan. Sebab sistem trading yang Anda gunakan sudah teruji dengan data dan menghasilkan lebih banyak profit daripada loss. Anda juga sudah memahami tentang manajemen resiko dan manajemen keuangan, dan Anda selalu trading sesuai dengan toleransi resiko yang dapat Anda terima sehingga emosi Anda dapat lebih terjaga. Dan di tahap ini, Anda pun akan teringat momen-momen ketika dulu di awal Anda mulai belajar trading, di mana ada yang menasehati Anda tentang manajemen risiko dan manajemen keuangan, tetapi selalu Anda remehkan dan tidak Anda pedulikan. Karena di saat itu, Anda belum matang dan dewasa dalam trading.
Tetapi sekarang Anda sudah berubah menjadi lebih dewasa dan matang sehingga Anda mulai bisa memahami maksud dari nasihat-nasihat yang dulu Anda dapatkan, tapi tidak Anda hiraukan. Dari semua hal yang sudah Anda pahami, di tahap ini Anda menjadi sadar bahwa di dalam dunia trading ada beberapa hal terpenting yang perlu ditaati dan tidak boleh dilanggar atau diremehkan, yaitu konsistensi, psikologi trading, manajemen resiko, dan manajemen keuangan, dan yang terpenting adalah menjaga disiplin Anda saat trading. Dari 7% trader yang ada di tahap ini, hanya sekitar 5% saja yang bisa berhasil dan menuju ke tahap selanjutnya. Tahap 4. Tahap pendewasaan. Di tahap ini, Anda sudah mulai matang dan dewasa secara emosi, serta sudah mulai menemukan konsistensi dalam trading. Sekarang Anda sudah lebih sabar dan hanya akan melakukan trading apabila sesuai dengan kondisi dari sistem trading Anda, dan Anda tidak ragu-ragu untuk melakukan cut loss untuk memperkecil kemungkinan kerugian ataupun terkena stop loss. Begitu juga sebaliknya, Anda tidak ragu dalam menunggu harga untuk mencapai target profit sesuai dengan sistem trading Anda. Karena Anda sadar, sistem Anda telah memberikan lebih banyak keuntungan daripada kerugian dalam jangka panjangnya. Di tahap ini juga, Anda mulai menentukan atau menargetkan profit dalam 1 minggu atau 1 bulan. Setelah Anda mampu melakukannya secara konsisten, Anda akan mulai meningkatkan target profit Anda secara perlahan. Di tahap ini, Anda masih harus bekerja keras untuk memperbaiki sistem trading Anda, menjaga emosi Anda supaya terus konsisten, dan melaksanakan manajemen resiko dan manajemen keuangan sesuai aturan yang sudah Anda buat dan pegang. Dan lama-kelamaan, Anda akan mulai terbiasa dengan semua aktivitas tersebut dan semua profit dan loss akan menjadi hal yang biasa untuk Anda. Tahap ini akan berjalan selama beberapa bulan. Kemudian dari 5% trader pada tahap ini, hanya sekitar 3% yang sanggup untuk maju dan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahap 5. Tahap menikmati hasil. Nah, sekarang Anda telah sampai di tahap teratas, di mana tahap ini merupakan tahap yang paling diharapkan oleh seluruh trader di dunia. Di tahap ini, Anda sudah bisa trading dengan santai karena Anda sudah menguasai semuanya. Anda dapat menari bersama pergerakan market walaupun market naik ataupun turun. Kemanapun arah market bergerak, Anda telah menunggu untuk melakukan entry di saat yang tepat. Sehingga Anda hanya menunggu dan melihat profit Anda bertambah dari 2 digit ke 3 digit dan seterusnya. Inilah tahapan tertinggi dari karir seorang trader, kesuksesan yang sebenarnya. Anda telah menguasai emosi Anda. Dan bahkan sekarang, Anda mungkin dapat trading dengan menggunakan banyak akun, dan akun-akun tersebut terus bertumbuh secara bersamaan setiap harinya. Anda akan menjadi bintang di berbagai chat room trading, dan orang-orang akan mendengarkan apa yang Anda katakan. Lalu Anda akan merasa tidak asing dengan seluruh pertanyaan dari orang-orang tersebut, karena Anda juga pernah berada pada posisi mereka di masa lalu. Anda juga akan memberikan nasihat atau pedoman kepada mereka. Namun Anda tahu, kebanyakan dari mereka tidak akan mendengarkannya, sebab kebanyakan mereka masih berada di tahap 1, tahap pemula. Sekarang Anda tidak mempunyai masalah keuangan lagi, Anda sudah dapat withdraw atau melakukan penarikan dana Anda secara konsisten, sehingga Anda mulai dapat membeli apapun yang Anda idamkan selama ini. Anda dapat memiliki kebebasan untuk pergi kemanapun yang Anda sukai, karena trading dapat dilakukan di mana saja. Pada tahap ini, hanya 3% saja trader yang dapat sampai dan berhasil di tahap ini. Bagi kalian yang masih berjuang di tahap 1-4, teruslah berjuang dan nikmati saja prosesnya. Tidak ada yang namanya jalan pintas untuk mencapai kesuksesan, sebab kesuksesan yang dicapai dengan jalan pintas hanya akan dirasakan dan dinikmati dalam waktu yang singkat. Dan nantinya setelah Anda mencapai tahap kelima ini, barulah Anda boleh merasa bangga dan berkata bahwa saya seorang trader. Jadi begitulah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian belajar sesuatu yang baru dan menyukai video ini, kalian bisa memberikan like pada video ini untuk menunjukkan support kalian. Dan jangan lupa subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru.